menyelami absurdity dalam hidup menurut filosofi Albert Camus. Pemahaman tentang absurdity dan signifikansinya dalam kehidupan. Dalam kajian ini, kita menjelajahi gagasan utama dari filsuf abad ke-20 Albert Camus yang dikenal dengan konsep absurdity atau absurditas. Konsep ini merujuk pada ketidaksesuaian atau konflik antara keinginan manusia untuk mencari makna dan nilai dalam hidup dengan realitas dunia yang acak tidak menentu dan sering kali tidak memiliki makna mutlak. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, kamu mengajak kita untuk memahami bahwa perjuangan mencari makna hidup bukanlah pencarian hasil final yang utuh, melainkan sebuah proses menerima ketidakpastian itu sendiri dan tetap melanjutkan hidup secara produktif. Absurdi adalah perasaan ketidaksesuaian antara keinginan manusia akan makna dan realitas dunia yang tidak bermakna. Absurdism sebagai aliran filsafat berpendapat bahwa pencarian makna hidup yang mutlak adalah mustahil secara manusiawi. Existentialism mengedepankan penciptaan makna hidup oleh individu sendiri. Konsep acceptance without resignation menunjukkan menerima kenyataan absurd tanpa menyerah dalam semangat hidup. Latar belakang hidup Albert Camus dan karyanya. Albert Camus lahir pada tahun 1913 di Aljazair yang saat itu masih dijajah Prancis dalam keadaan miskin dan sakitan dengan penyakit TB, lahir dan besar dalam keterpurukan dan ketidakpastian. Sejak kecil mendapat Nobel Sastra tahun 1957, 3 tahun sebelum meninggal dunia. Karyanya merefleksikan pergolakan jiwanya dan kondisi dunia modern. Sering disebut eksistensialis, tapi punya perbedaan konsep dengan kelompok eksistensialis lain. Gagasan utama absurdity. Camus mengawali pemikiran absurdity dengan pertanyaan mendalam, apa tujuan hidup ini? Adakah makna sejati di balik kehidupan kita? Dia menyatakan bahwa perasaan absurd bisa menyerang siapa saja di setiap sudut hidup. Terjadi konflik antara kehendak manusia untuk memahami dan memberi makna dengan kenyataan dunia yang serba tidak pasti. Hidup adalah absurdity karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang sering bertentangan. Para filsuf sebelumnya gagal menyediakan jawaban final tentang makna hidup. Teori-teori mereka tegas di atas kertas, tetapi tidak mengubah kenyataan hidup yang tetap absurd. Contoh keseharian seringkali menunjukkan absurditas. Misalnya orang tua berjuang mati-matian demi pendidikan anak-anak tersebut melakukan hal serupa tanpa akhir yang terlihat jelas. Dalam hidup ternyata selalu ada jarak antara idealisme yang kita impikan dengan hasil kenyataan yang didapatkan. Camus menegaskan bahwa kegelisahan hidup muncul akibat 2 faktor utama. Keinginan mendalam untuk memahami dan menjelaskan segala sesuatu secara sempurna, padahal realitas seringkali kabur, rancu, dan tidak pasti. Ketidakmampuan manusia sebagai makhluk yang terbatas untuk menjangkau makna mutlak, sehingga mengarah pada ketidakpastian yang terus-menerus. Absurdity berasal dari kata Latin absurdus yang berarti tuli atau bodoh, merujuk pada situasi manusia yang tak sanggup mendengar atau memahami
seluruh kebenaran hidup. Upaya manusia menemukan makna hidup adalah sebuah usaha yang pasti gagal secara tuntas, kecuali bila diterima sebagai proses yang tidak sempurna. Kritik kamus terhadap agama dan harapan. Kamus memberikan kritik terhadap konsep penyerahan total kepada agama atau ajaran pasrah, karena hal ini sering menjadi pelarian dari absurdity. Walau agama mengklaim membawa kedamaian, kenyataannya banyak konflik yang lahir dari agama itu sendiri. Menyerahkan sepenuhnya pada takdir atau harapan eskatologis, misalnya menunggu kedatangan tokoh penyelamat, bukanlah solusi yang direkomendasikan. Agama kadang menjadi pelarian atau leap of faith terhadap absurditas. Penyerahan total dianggap bunuh diri. Filosofis karena menolak perjuangan mencari makna secara sadar. Harapan bisa menjadi jebakan mental. Menunggu masa depan tanpa tindakan adalah bentuk pelarian dari kehidupan nyata. Kamus menganjurkan hidup hari ini, menjalani setiap momen dengan kesadaran, bukan menunggu masa depan lebih baik. Mitos Sisyphus sebagai metafora hidup absurd. Salah satu karya kamus yang terkenal adalah The Myth of Sisyphus, yang menggambarkan nasib manusia dalam absurditas. Sisyphus dihukum untuk terus-menerus mendorong batu besar ke puncak bukit hanya untuk menyaksikannya jatuh kembali ke bawah, berulang tanpa akhir. Kamus melihat Sisyphus sebagai simbol perjuangan tanpa akhir manusia yang sadar akan absurditas ini, namun tetap memilih untuk terus berusaha dan menikmati prosesnya. Hidup adalah siklus tanpa akhir, penuh naik turunnya perjuangan. Sisyphus tetap tersenyum, menerima hukuman tanpa menyerah. Inilah bentuk acceptance without resignation. Bandingkan dengan Prometheus yang juga dihukum, namun memilih putus asa dan stres. Dari mitos ini muncul pertanyaan besar. Haruskah aku bunuh diri? Atau nikmati saja hidup ini? Apa jawaban kamus? Menikmati hidup dengan segala absurditasnya, tanpa menaruh harapan palsu dan tanpa mundur atau menyerah. 3 sikap dalam menghadapi absurdity. Menurut kamus, orang menghadapi absurditas dengan 3 sikap berbeda. Putus asa dan bunuh diri. Kamu menolak ini sebagai bentuk pengecut karena menyerah pada absurditas, leap of faith, atau pasrah buta, melarikan diri dengan sepenuhnya mempercayai agama atau ideologi tanpa alasan kritis. Menerima tanpa menyerah atau acceptance without resignation. Realitas absurd dengan keberanian dan pemberontakan eksistensial. Sikap ketiga adalah yang dianjurkan karena memungkinkan kita hidup secara otentik dan bermakna. Hidup adalah pemberontakan melawan absurditas, bukan tunduk atau mengabaikannya. Konsep kebebasan atau freedom dan pemberontakan eksistensial. Esensi dari memahami absurditas adalah kebebasan, yang bukan sekadar bebas dari aturan, tetapi kebebasan untuk menentukan makna hidup sendiri, meski dalam ketidakpastian. Kamus menekankan bahwa tindakan manusia haruslah sebuah act of rebellion, tindakan pemberontakan untuk tetap eksis dan menjadi diri sendiri, meski hidup terikat oleh absurditas. The only way to deal with a non-free world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion. Kebebasan adalah syarat mutlak untuk memberi makna atas hidup sendiri. Hidup bermakna bukan makna mutlak,
tapi makna yang relevan dengan kehidupan kau jalani. Bebas berarti melepaskan dari belenggu kebenaran yang membelenggu dan tidak relevan. Kritik terhadap harapan berlebihan dan penanggulangan melankolia. Mas juga mencatat bahaya memiliki harapan berlebihan yang menyebabkan penundaan tindakan dan ketergantungan pada masa depan. Ia menganjurkan hidup di saat ini, menikmati momen dan tidak terjebak dalam melankolia atau kesedihan yang menghambat gerak hidup. Harapan berlebihan adalah pelarian dan tanda kelemahan menghadapi absurd. Hidup tanpa harapan tidak berarti putus asa, melainkan sepenuhnya hadir dan menjalani momen sekarang. Cara menghadapi melankolia: keluar dari isolasi, curi waktu untuk diri sendiri, nikmati kesendirian tanpa takut, dan temukan makna yang personal. Contoh nyata, menikmati kopi daripada memikirkan bunuh diri saat stres. Integritas moral dalam dunia absurd. Walaupun hidup absurd, Kamumi menekankan pentingnya integritas moral, kebebasan, bertindak dengan kesadaran, dan bertanggung jawab atas keputusan sendiri. Moralitas dalam konteks absurd bukanlah kepatuhan buta, melainkan tindakan sadar yang dipilih berdasarkan kesadaran dan kondisi ruang waktu. Moralitas adalah amoral bila netral, tindakan tanpa nilai, dan immoral bila melawan moral. Moralitas sejati muncul dari integritas, yakni keselarasan antara hati nurani dan tindakan bebas. Jujur juga perlu disesuaikan dengan situasi, tidak selalu harus blak-blakan jika berbahaya. Fenomena manusia dan kritik sosial dalam pandangan Kamus. Kamus mencatat bahwa manusia seringkali merasa dirinya istimewa secara berlebihan dan menolak mengakui kesalahan yang menyebabkan konflik dan pertikaian. Kesadaran akan aku mungkin salah dapat meredam konflik dan membangun hubungan sosial yang ramah. Guilt and innocence, kecenderungan manusia merasa bersih dan benar, padahal semua ikut andil dalam kesalahan. Sikap ini menyebabkan konflik yang berulang dan sulit diatasi. Sikap sadar bahwa kita sama-sama kasus khusus membantu meredakan munculnya konflik. Absurditas dan modernitas. Kritik Kamus terhadap dunia mechanisasi. Kamus mengkritik dunia modern yang mekanis, berulang, dan membosankan, sehingga manusia menjadi alienasi dan kehilangan jati diri. Rutinitas kaku menyiksa dan menciptakan absurditas tersendiri karena manusia terjebak menjalankan ideal yang tidak lagi relevan. Kehidupan mekanis seperti makan, tidur tepat waktu, tanpa ruang adaptasi, menjadi jebakan absurd. Hidup serba terprogram dan dipaksa sesuai rencana kaku, sehingga bertentangan dengan dinamisnya realitas. Perubahan situasi menuntut fleksibilitas, tapi banyak yang bertahan dalam paradigma lama, memperparah absurditas. Nasihat optimis dan semangat hidup dari Kamus. Meski dunia absurd, Kamus mengirim pesan cinta dan semangat melalui karya-karyanya, menyatakan bahwa dalam kekacauan, kesedihan, dan kebencian, manusia tetap memiliki kekuatan dalam dirinya. Cinta, senyum, dan ketenangan tak terkalahkan. Ini adalah sumber kekuatan untuk terus berjuang menghadapi dunia. Kutipan menyentuh tentang menemukan kedamaian di tengah musim gugur, benci, dan air mata. Persahabatan, kesadaran diri, dan pengelolaan stres adalah kunci keberlanjutan hidup. Terus berontak
tetap membangun makna hidup sendiri dan jalani hari ini sepenuh hati.